Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda sebentar lagi join, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Enggak, Pak Ustadz bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamul malaikatil muqarrabin Bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, silakan diisi. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Nomor 1, inna itu termasuk apa? Harf taukid. Harf taukid. Yang kedua, lamnya itu apa? Termasuk lam. Nah, harf taukid lagi. Harf jar. Afjar. Kalau la yang harf taukid itu, kalau la yang pendek seperti ini tetapi bersambung kepada selain dhamir. Ya, kalau la yang seperti ini kok bersambung kepada dhamir, itu lamnya adalah lam harf jar. Kalau misalkan seperti la zahaba, karena zahaba itu bukan dhamir, maka lamnya itu adalah harf taukid. Harf Jadi taukid. ya cara bacanya sama, tulisannya sama, bentuknya sama. Tetapi Jadilah kalau ketemu dengan isim domir itu bukan harf taukid ya, kan, tapi harf jar. harf jar. Seperti laka, lana, lakum, itu artinya bagi semua. Ya. Tapi kalau bersambung dengan selain dhamir, maka itu harf taukid. Ya. Seperti la zahaba, apalagi la fasadatil ardu, sungguh rusaklah bumi, nah kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini karena nomor 3-nya itu isim dhamir ya kan, langsung ya. Ya. Isim dhamir, jadi lamnya ini harf jar. Harf jar, oke. Harf jar. Kemudian nomor 4, an sama la. Ini sebenarnya 4 sama 5 itu seolah-olah satu kata, tapi dia terdiri dari 2. Itu asalnya adalah an dan la. Tahu ya, an itu hamzah sama nun. Kemudian ada la. Nah, karena kalau dalam tajwid itu an, nun mati, bertemu dengan lam kan dibaca idgham itu. Meskipun bila gunnah ya, tanpa dengung. Nah, seringkali penulisannya jadi satu. Terus lamnya itu dikasih tasdid. Allah. Jadi itu asalnya an dan la. An yang seperti kita ketahui, an yang menasabkan fi'il mudhari. Makanya di sini taju'a ini nasab karena ada an di sini.
Cuman an-nya, nunnya tidak kelihatan karena sudah digabung dengan lam menggunakan tasdid. Nah, jadi nomor 4 itu apa? An, Harf, Harf. harf ya. Harf nasab boleh. harf nonstop ya benar. Nah, kemudian la-nya, Lainnya Harf juga. harf juga. harf apa? Harf Oh. tidak. Harf nafi ya. Ya. Harf. Oh, yang Kemudian ya yang nafi itu. Kemudian tajwa fi'il mudhari. apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il Bukan mudhari. mudhari ya. Fi'il mudhari. Nah, dia nasab itu karena ada an nomor 4 ini. Kalau seandainya tidak ada an, itu bacanya tajwa'u. 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 Berhubung ada an nomor 4, maka tajwa'an. Nomor 7, fi. Harf. Harf. Harf apa? Harf Harf. jar. 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 Terus nomor 8, ha. Isim. Sim apa? Isim. Domir. Bukan. Sim domir. Betul. Nomor 9, wa. Harf. Harf apa? Harf. Apa yang itu? Ya, yang itu Penyambung. Nyambung apa? apa? Atau. Terus 10, la. Harf apa? Harf. Harf Nafi. nafi juga. Nafi. Nafi. Terus nomor 11, ta'ra. Fi'il. Apa? Mudhari. Dan mudhari. Nah, berarti ini ada wawu. Wawu atof ini mengatofkan apa? Dari apa ke mana ini? Yang ada an-nya. Ya. Ya, jadi la ta'ro diatofkan ke la tajwa. 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 La ta'ro diatofkan ke la tajwa. Nomor 6 sama 11. Betul, karena atof itu harus sejajar. Fi'il mudhari ya kembali Paralel. paralel. Apa namanya? Mudhari ya mudhari, madhi ya madhi. Baik, kita lanjutkan. Ghasil al-wajhi. Orang yang membasuh muka. Nah, laki-laki 1 yang membasuh muka. Rafa. Ilu. Ghasilul wajhi. Kalau jar. Ghasilul wajhi. Ghasilil wajhi. Kalau nasab. Ghasilal wajhi. Ghasilal wajhi. Terus kalau 2 laki-laki Rafa. Ya. Ghasila ya. Jadinya dhammah ketika tunggal itu berubah jadi alif. Kalau 2 dhammah berubah jadi alif. Tapi kalau kasroh sama fathah itu sama-sama berubah jadi ya. Wajhi. Sama, nasabnya juga sama. Silail wajhi. Jadi dhammah berubah jadi alif, kasroh berubah jadi ya, fathah pun sama berubah jadi ya. Kalau tasnya. Sekarang jamak mudzakkar. Dhammah berubah jadi rofaknya menggunakan wajhi. Nah, ini berubah jadi wawu ya. Kemudian kalau jar sama nasab. Ghasilil wajhi. Kalau tulisannya begitu seolah-olah panjang ya, tapi kalau nah itu langsung. Ghasilil wajhi. Kemudian yang perempuan, mu'annas. Ghasiyatul wajhi. Ghasilatul wajhi. Kalau jar, Ghasiyatil ghasilatil wajhi. Kalau ghasilatul wajhi. Kalau tasnya rofa, ghasilatal wajhi. Kalau jar, ghasilatayil wajhi. Sama ya. Sekarang kalau jamak mu'annas rofa. Ghasiyatu. Wajhi. Kalau jar sama nasabnya sama ya. Ghasilatil wajhi. Baik, sekarang ini kita acak.
Yang pertama, ini, lihat eh, kata dasarnya sekarang. Coba ini kata dasarnya apa? Ro, ha, mim. Ro, Mim. ha, Oke. mim. Terus ikuti pola 4. Kira-kira fi'il madinya bunyinya apa? Fi'il madinya rohimah. Ro, Oke. ro, ha, Rohimah. ro, empat. Rohimah. 4 kan IA Ia, kan maksudnya. ia, Ia. ya. Terus mudhari'nya Yar, zam. Ia, yarhamu. Yar, yarhamu. kamu. Yarhamu. Terus kalau jangan gitu nahi Lan, Lan, tar, Him ya. latal. Latal, latal, nafinya itu, oh iya, ta ya. Latal latar, tarham. Him. ham. Latar, tarham. ham. Ya, Tarham. ya. Oh, ikut sama Latar, ham. mudhari. Iya. Ya, ikut sama. Jadi nahi itu Iya. sebenarnya mudhari gitu ya. Ah, Jadi larangan itu sebenarnya mudhari dikasih la, terus lah, biasanya menggunakan orang kedua pakai ta. yang kedua. Iya, iya. Nah, terus la-nya ini menjazmkan itu. Jadi nggak boleh berbeda dari mudhari'nya. Kalau fathah tengahnya ya fathah juga tengahnya. Nah, Oke. terus fi'il amarnya. Ir. Irham. Nah, irham. Kemudian isim fa'ilnya. Rohimu. Rahimun. Rohim. Rahimun. Rohimun. Kalau isim maf'ul makna objek. Marhumun. Marhumun. Makhluk. Marhumun. Ya. Rahimah itu artinya apa sih? Rahim. Rahimah. Penyayang. Mengasihi Rohim. gitu kan. Yang disayangi. Yang Menyayangi. disayangi. Oh. Me. Penyayang. Aktif. Berarti kalau rahimun artinya apa? Penyayang. Orang yang Yang menyayang. menyayangi. Yang Kalau mar, menyayangi. ya. Yang Yang menyayangi. ya. Kalau marhumun, Yang disayangi. Yang makanya disayang. ada makanya ada istilah almarhum, Oh, yang almarhum. disayangi, yang diberikan rahmat. Maksud itu doa. Jadi kalau nyebut orang yang sudah meninggal, kita akan nyebutnya almarhum. Almarhum itu maksudnya mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah gitu. Makanya kalau non-muslim jangan almarhum, mendiang gitu aja. Oh. Oh Kalau gitu. iya, kalau non-muslim jangan almarhum si Tan Ek Chon. Oh, enggak jangan. Hmm. Kalau non-muslim ya, Mm-mm. non-muslim itu doa, almarhum itu doa. Oh. Yang disayang, yang dikasihi, yang dirahmati. Itu doa, mudah-mudahan yang dirahmati. Gitu. Oke, zaman makan. Marhamun. Marham. Marhamun. Oke, terus ini. Maful itu isi makna objek ya, Pak. Ya, Buat betul. Mbak Lila. Buat Mbak Lila. Oh, isi maf'ul ya, ini makna objek. Mas sekarang ya dulu kan pakai bahasa Indonesia ya. Isim fa'il itu isim yang bermakna subjek, isim maf'ul itu isim yang bermakna objek. Nah, gitu. Jadi marhumun. Jadi itu doa. Jangan non muslim dikasih almarhum itu apa ya? Mungkin itu karena faktor bahasa Indonesia serapan ya. Tapi sebenarnya almarhum itu doa. Holik jadi mau nanya, kalau Ya. ada yang disebut rahimakumullah, rahimahullah, eh, dan rahimahullah, Sama. Yaitu doa sama dalam sebenarnya. bentuk fi'il madhi. Doa dalam bentuk kata kerja. Kalau ini doa dalam bentuk kata benda. Jadi gini, kalau yang dituju itu satu orang, laki-laki, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada dia. Kalau perempuan, rahimahallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada dia. Itu sama, berarti sudah meninggal biasanya. Terus kalau kum itu berarti kalian, rahimakumullah. Tapi Tapi kalau bisa juga untuk yang masih hidup, ya bisa juga oh, untuk orang yang bisa masih untuk yang masih hidup. ya kan sama seperti eh Gitu. misalkan jamaah sekalian rahimakumullah kan para Iya. penceramah kan gitu sering gitu. Iya, iya. Di depan jamaahnya lagi ceramah itu para mubalik itu kan begitu, jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati Anda semua.
Jadi bisa berlaku untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Biasanya kalau yang masih hidup itu kalau lagi itu khutbah kayak gitu-gitu ya, khutbah Jumat, khutbah Id. Biasanya kalau khotib-khotib Jumat itu jamaah Jumat, rahimahullah. Kayak gitu. Berarti Mudah-mudahan itu bentuk kata kata kerja. kerja, kata Hmm. kerja. Ya, kan rahimah di sini, diambil dari sini. Fi'il madi. Fi'il madhi. Jadi rahimah, rahimahullah. Kan asalnya Hmm. rahimah terus dikasih dhamir tergantung tujuannya siapa. Kalau Oh, dia laki-laki rahimahu, rahimahullah. Nanti fa'ilnya di belakang Allah. hmm. Oh, jadi Hu-nya itu ya, rahimahullah. hu itu maf'ul bi. Ya, coba saya tulis saja biar enak. Iya, iya, iya. Kan dari fi'il madi. Madi itu hmm, Tulisannya begini. Rahimahu kalau buat laki-laki, dia laki-laki rahimahullahu. Ini fa'ilnya Allah di belakang. Kelihatan ya di layar? ya Kelihatan. kelihatan. Ya, oke. Nah, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan satu ya hu-nya diganti jadi ha. Rahimahallah. Kalau yang meninggal itu perempuan misalkan mendoakan ibunya. Itu kita rahimahullah. Kalau ayah rahimahullah. Kalau semuanya rahimahumullah. Rahimahum. Itu tergantung siapa yang dituju. Tinggal kita ganti dhamirnya. Rahimahumullah. Kalau orang kedua, di depan kita semua banyak orang, ya rahimahumullah. Kalau laki-laki perempuan campur ya. Hmm. Rahimah bisa laki-laki saja, bisa campur kalau ini. Nah, kalau perempuan semua, ya diganti kumnya jadi kunna. Rahimakunnallah. Ya, tergantung sih ya. Yang penting jangan salah domir aja. Hmm. Jadi yang ganti itu ininya, ini domirnya. Nah, ini yang diganti ini kalau dalam bentuk ini Kalau fi'il humu madhi. perempuan aja. Mana? Hum ini mereka, laki-laki perempuan. Oh, Kalau perempuan saja, apa? Mereka tapi perempuan saja. Oh, Rohimna. Oh. Rahimahullah, dia laki-laki, dia perempuan. Oke, saja. Kalau mereka laki-laki, hum. Kalau mereka perempuan, ini diganti. Rahimahunna. Dia laki-laki, rahimahullah. Dia perempuan, rahimahullah. Mereka laki-laki, rahimahullah. Mereka perempuan, khusus, rahimahunnallah. Kalian laki-laki bisa kalian perempuan rahimakumullah. Kalau khusus kalian perempuan rahimakumullah. hmm. Jadi tergantung audiensnya, terus yang siapa yang didoakan. Tapi kalau untuk domir laki-laki yang jamak, perempuan bisa masuk. Kalau campur itu pakai yang ini. Tapi kalau khusus perempuan pakai yang ini. Tuh. Rahimahunallah. Hmm. Jadi ini bisa digunakan untuk
Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, sama kayak kita kalau ada orang bersin itu kita doain apa? Yarhamukullah. Nah, itu bentuknya fi'il mudhari ya. Mm. Itu kalau kita ada orang bersin itu kan, Heeh. ketika orang yang bersin itu bilang alhamdulillah, kita yang mendengar mendoakan apa? Yarhamukullah. Ya, tergantung siapa yang bersin. Oh, saya sih selalu yarhamukullah. Iya selalu. Iya. Enggak. Nah, yang bersin siapa lah? Kita Ya, perempuan. Jadi itu semuanya pukul rata yarhamukullah. aja. Ya, berarti Misalkan kalau nih, yarhamukullah. di depan kita nih, Mm-mm. yang di depan kita bersin. Siapa Ah, yang bersin? Laki-laki satu, ya yarhamukallah. yarhamukallah. Nah, kalau kamunya perempuan, yarhamukillah. Ya. Oh, Nah, iya. yarhamukallah. Nah, Ya, kalau iya, Main semua sama. Ini udah otomatis. sama-sama. Yarhamuk, ya apa? Biasanya yarhamukumullah. yarhamukullah. Ya, itu Ila kalau kalian. perempuan Ya, kalau satu, yarhamukillah. Sama Gila. kayak ini, kayak misalkan jazakallah, kan? Kalau Mm-mm. laki satu, kalau laki perempuan satu, jazakillah. Hmm. Kalau kalian jazakumullah, itu semuanya karena copy paste, semuanya itu perempuan iya semua. copy Jadi paste. jazakillah semua. Ada kebiasaan perempuan perempuannya, laki-laki juga jazakillah gitu. Ini tak ketahuan copy paste ini. Ya itu karena penggunaan domir ya. Jadi biar ada bedanya sudah belajar sama belum. Jadi jangan domirnya dipukul rata semua domir. Beda. Ya, gimana? Sudah jelas belum? Jadi tinggal diganti domir-domirnya saja. Tergantung siapa tujuannya. Nanti sama kayak tadi itu. Iya, kalau orang bersin itu ini diganti fi'il mudhari. Rohima yarhamu kan? Tadi. Ya. Kalau dia laki-laki yarhamuhullah, yarhamuhallah, yarhamuhullah ya. Kan gitu-gitu aja. Oh, oke. Ya. Yang belum apa ya kamu. Kamunya laki-laki, aku perempuan. Ini rohima. Kalau kamu laki-laki rohimaka, rohimaka. Maki berarti. Ya betul, rohimakil. Itu kalau pengen bahasa yang benar sih. Ya, tapi kalau doa domirnya salah, salah alamat tadi kan. Iya. Salah alamat. Kayak lagu salah alamat. Oke. Nah, jadi domirnya doa itu harus jelas alamatnya siapa. Gitu. Jangan seolah-olah berdoa nggak nyampe. Sama kayak rajin kirim surat nggak pernah nyampe. Nah, alamatnya nggak cocok. Oke. Nah, ini ya. Jadi rohimah tinggal di ini gara-gara almarhum yang tadi ya. Kalau almarhum itu Berarti kata benda, kata benda tapi bentuk objek. objek. Nah, itu makanya orang meninggal almarhum si Ani. Almarhum itu doa sebenarnya. Mudah-mudahan yang dirahmati, yang diberikan rahmat. Makanya kalau untuk yang non muslim, kalau bisa jangan almarhum, Mendiang. mendiang, kayak gitu. Silakanlah bahasa apa yang paling cocok. Oke. Berikutnya ini ro shin dal ya. Ya. Ini kebetulan polanya pola satu, berarti rumusnya AU. Au rosada. Rosada. Rosyada. Terus mudhari'nya apa? Yarshudu. Sudu. Kalau jangan La yars. Latar. Tarsudu. la tarshud. Amarnya Tarshud. Amarnya urshud. urshud.
Terus isim fa'ilnya makna subjek. Rosidun. Nah, rasyidun. Kalau isim maf'ul makna objek. Marsudun. Udun. Marsyudun. Kalau isim zaman makan tempat atau Marsyadun. Syarabun. marsyadun. Syadun. Sekarang ini kira-kira huruf aslinya apa ya? Untuk langsung Nah, ketemu. Ka, Ro. Ayo. wa, ba. Karena Ro, ka, huruf ba. ro, Ro. kaf, sama ba. Karena mimnya pasti tambahan, wawunya pasti tambahan. Berarti Sekarang ini itu polanya 4 lagi. rob Patrokiba. Ka. rokiba. 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 Mudhari'nya Iya. Yar. Kabu. yarkabu. Kabu. Yarkabu. Lat. Tarkabu. Kap. Kab. Amarnya Kamarnya irkab. 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 Isim fa'ilnya Rokibun. 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 Kalau ini bacanya apa nih? Makrubun. Mar. Mar, bukan mak. Mar. Mar. Ya, mar. Marbun. Rubun. Terus tempat waktu Kabun. Kabun. markabun. Oke. Rokiba. Gitu. Nah, ini Madi. Ini baru lagi. Oke. Ini sekarang ketemunya begitu tuh. Iya. Di isim maf'ul itu objek, juga bentuknya sama seperti isim zaman. Isim zaman itu isim menunjukkan waktu, isim makan itu isim menunjukkan tempat. Nah, itu bentuknya sama. Untuk membedakan maknanya itu tinggal konteks ya. Kira-kira ini apa ya? Ini kira-kira mutar. Ya, kalau dibaca acak gitu ya. Mutarohamun. Mutaroh. Objek, Tarohamun. mana objek? Berarti harus di atas, belum terakhir. Mutaroham. Oke, betul. Nah, sekarang coba kita tarik ke fi'il madhi. Berarti tak. Fi'il Awalan tak ya. apa? Apa? Awalan tak ya. Betul. Tak. Tarohama. Taro. Apa? Tarohama. Yang awalannya tak itu cuma 2. Cuma Iya. 2, yang tengahnya alif atau tengahnya tasdid. Oh, tengahnya tasjid. Ini ada alif nih. Oh, jahat. Oh iya. Ya. Tak. Nah, jadi apa? Taro. Ya, kan, Terus? Taro. Ham. Taro ham. Tarohama. Ah. Betul. Taro hama. Yang awalannya ta itu cuma 2 pilihannya, tengahnya alif atau tengahnya tasdid. Kalau sudah ada alifnya itu, jadi nggak pakai tasdid. Tapi kalau nggak ada alifnya, kita pakai tasdid. Gitu. Sebentar. Berarti tinggal lihat taroham. Sebentar, ini ada. Olah. Oh, ya. Oke. Nah, sekarang coba fi'il mudhari'nya. Karena sudah ketemu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya apa? Langsung ya. Ya. Ya taroh Oh, hamun. hamun. Jangan ditanwin, fi'il kok ditanwin. Oh, Hanya terhamu. hamu. Ya tarohamu. Terus kalau nahi, La taroh. La pasti ada tambah lagi. Tata. La tata. Oh iya, Mbak. Ya, Tata ya. Tata. bentuknya sama dengan fi'il mudhari sama. La Taroham. tataroham. La tatarohamu. La tataroham kan harus sukun kan, harus jazm. Nah, la tataroham. Terus fi'il amrnya apa? Tarohamu. Taroham. Taroham. Taroham.
Oke. Terus masdarnya. Masdarnya eh Ayo, Tara. tinggal dirubah tengahnya aja. gimana? Tar, Rubah Taruh tengahnya dengan pakai rum. doma. taru. Umum. Tengah itu maksudnya apa? Yang sebelum Setelah terakhir. sesudah itu ya. Alif. Sebelum Alif. terakhir. Sebelum terakhir. Oh, tarohimun. Doma. Taroh. Taroham. Tarohumun. Humun. Nah, Iya. Tarohum. tarohumun. Tinggal domahnya aja ini. Kalau tanwin itu kan efek dari isim. Isim. Jadi, tarohumun. Sekarang isim fa'il. Subjek, pelaku. Mutaro. Mutarohimun. Ke bawah. Kalau isim fa'il, subjek. Kalau makna objek, zaman, makan, ke atas. Hamun. Mutarohamun. Kalau begitu, 3 huruf aslinya apa saja? Ro. Terus? Mim. Nah, sekarang kita ketemu Mim. masdar. Ini apa ini? Bacanya kira-kira. Masdar. Irsyad. Irsadun. Irsyadun, betul. Irsyadun. Nah, kira-kira fi'il madinya bunyinya apa? Kayak Islam ini ya. Betul. Islamun. Ya. Jadi apa itu? Fi'il madi. Jadi aslama. Jadi arsyada. Betul. Arsyada. Terus ini berapa nih? Berarti berapa huruf? Arsyada itu 4. Jadi Kalau 4, yur. Af'ala. Af'ala berarti fi'il mudhari'nya nanti punya ciri khas. Depannya Yur. lemah. Bacanya Yurshidu. Yurshidu. Nah, sekarang coba kalau nahi gimana nahi? Persisan. La tur Ayo. Latayur. Sama persis dengan mudhari. Latayur sidu. Tinggal ganti ta sama jazm. Latur sidu. Tursid. Ini sama persis. Diganti ta sama mati akhir. Terus fi'il amr. Arsid. Arsyid. Kalau ini Islam. Irsyadun. Irsyad. Ada kan nama organisasi Al-Irsyad? Irsyad. Kemudian isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Muslimun. Bukan deh. Ke bawah kalau subjek. Mursidun. Mursidun. Kalau mana objek, zaman, maka. Mursadun. Huruf aslinya apa saja? Ro, shin, dan. Nah, sekarang ketemu isim fa'il nih. Fa'il. Kira-kira bunyinya apa dulu? Ini Murtakibun. Oke, betul. Sekarang huruf aslinya, kata dasarnya apa saja? Ro, kaf, ba. Oke, kalau begitu fi'il madinya apa? Nah, tambahannya apa dulu? Tambahannya ada apa ini? Tengah-tengahnya ada apa? Ada tak kan? Nah, berarti nanti cari yang tengahnya ada tak. Nah, betul. Coba sekarang kalau begitu, fi'il madinya apa? Imrot. Meme-nya jangan ikut. Meme-nya kan tambah. Apa tadi ininya? Bazarnya apa, Pak? Ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala kan? Baru yang ada taknya. Irtakabah. Irtakabah.
Memang cari wazan itu kuncinya dulu ya. Ya, oke. Tapi kalau Ifta'ala. wazannya nggak ketemu, wazan itu pola ya. Wazan atau polanya belum ketemu, ya Wazannya susah. Ya. ifta'ala. Ini harus ketemu Irtakaba. dulu, irtakaba. Jadi Di caranya nyari gini, ini dulu dicari. Kira-kira ah, tambahnya apa nih? Tadi kan sudah teridentifikasi huruf aslinya ro, kaf, Ya, tambahannya. oh. Ini kan jangan dipikirkan tak sama mim. Kalau mim itu sudah pasti ada di isim fa'il sama isim maf'ul kan? ya. Pasti itu bukan nggak ada nanti di fi'il madhi. Langsung yang pasti-pasti aja yaitu tak. Dari tak yang di tengah apa itu. Cuman ada ifta'ala aja. Ini kan yang tak di tengah kan ada ifta'ala kan? Oh berarti Ya. kalau tak di tengah nanti fi'il madhinya nambah hamzah wasol. Ada i-nya di Ya. depan. Ya. Nah, jadi di sini apa? Irtakaba. Kaba. Itu. Terus apa itu memang butuh biasa kok. Dua, tiga. Kalau belum Yar. terbiasa masih mikirnya lama. Yar. You ya. Yar. Yar. Bukan, kalau you itu untuk 4 huruf. Ini berapa huruf? 5. 5. Nah, 5 pasti ya. Ya. Jadi apa? Roh. Iya. Yartakabu. Yar, Yartakibu. nah, yar, takibu. Terus jangan, ayo nahi. Lata. La. Tartakib. Nah, terus fi'il amarnya. Amarnya. Di sini langsung. Irtakib. Irtakib. Jadi fi'il amar itu mirip seperti fi'il madhi tulisannya ya. Tuh, lihat ya. Nggak ada tambahan apa-apa. Nggak ada perubahan apapun, hanya di kasroh. Kalau harokatnya dihilangkan, itu bentuk fisiknya sama. Fi'il amar sama fi'il madhi itu fisiknya sama. Hanya berubah harokat sedikit. Yang tadinya fathah, kafnya ini kasroh. Yang tadinya ini hidup, ini mati akhirnya. Irtakib. Sekarang masdar. Dar. Masdar apa masdar? Ir. Nah, Irti. Irti. kalau ada hamzahnya itu, Tifar. Bukan ya? ayo. Hah? Nanti ada panjang sebelum terakhir. Panjang sebelum terakhir. Terus ada tengah yang hidup dikasih kasroh. Ir. Ta. Nah, Ir. Ki. Ba. nah, Oh, salah ya. bukan, ayo. Gini. Sebelum terakhir apa? Sebelum terakhir. Belum terakhir Kaf, kak. kaf kan? Nanti ini panjang pakai alif. Oh, Gitu ya. ir. Terus Ba. kalau ada yang di tengah lagi masih fathah, nanti di kasroh. Coba. Irti. Ika. Irti. Irtika. Irtika. Itu semua yang perlakuannya yang ada hamzahnya. Kalau yang ada hamzah itu sebelum terakhir itu pakai alif panjang. Terus kalau memang masih ada yang hidup di tengah itu di kasroh. Makanya menjadi irtika. Terus isim fa'il. Murtad. Murtakabun. Isim fa'il pelaku ke bawah. Murtad. Bun. Murtakibun. Kalau objek baru itu ke atas. Murtakabun. Murtakabun. Bun. Huruf aslinya tadi apa? Ro. Kaf. Kafba. Nah, sekarang Gitu. jadi yang penting itu ini apa namanya? Cari wazan ya, cari polanya. Dan itu nggak bisa instan, harus sering-sering otak-atik aja. Nanti kalau sudah nyantol, nyantol terus. Nah, sekarang kita berangkat dari irtakaba ini. Irtakaba itu adalah fi'il madhi untuk dia satu orang laki-laki. Irtakaba. Kalau dia untuk satu perempuan apa kira-kira? Irtakabat. Nah, irtakabat. Kalau mereka berdua laki-laki. Irtakaba. Irtakaba. Mereka berdua perempuan. Bata. Irtakabata. Mereka laki-laki banyak. Takabu. Mereka banyak tapi perempuan semua. Benar. Irtakabana. Kamu satu orang laki-laki. Takabat. Salah. Tabata.
Kebalik, ini kebalik. Salah, iya, iya, iya. Irtakabta. Ah. Kemudian kamu perempuan. Irkabati. Irtakabati. Irkabati. Kalian berdua. Berdua itu laki perempuan sama. Irtakabtu. Tuma. Cuma Cuma. cuma itu laki-laki sama, perempuan sama. Irtakabtum. Kalau kalian jamak, Irkabtum. kalau kaliannya perempuan khusus, Irtagabtunna. kalau aku, Irtababtu. Abtu irtakab. Nah, nanya panjang ya. Kalau Nah. nggak panjang ketukar sama ini. Ya. Kalau kita bacanya pendek, keliru, jamak perempuan. Sekarang fi'il mudhari'nya. Yartakibu. Dia laki-laki satu. Kalau dia perempuan, Tartakibu. tartakibu. Mereka berdua laki-laki. Yartakiba. Tiba. Nih, ada Nih. nih. Oh ya, ada nih. Kalau mereka berduanya perempuan, Tartakibani. tartakibani. Mereka jamak laki-laki, Yartakobuna. yartakibuna. Kalau mereka jamak perempuan, Mu'annas. Iya. Yartakabini. nah salah. Salah. Nggak ada, ini itu nggak ada. Yartakabna. Harokatnya sedikit lagi. Kurang. Yartakab. Bukan kurang. Tak. Harokatnya kaf. Ya. Tapi udah hampir betul. Sarta. Tartakab. Bukan ya Tadi udah betul, cuman kafnya di fathah. Mestinya yartakibna. Jangan di fathah, jangan dirubah. Ya. Yartakibna. Lalu bahasa Arab itu beda sedikit itu udah kerasa nggak enak gitu loh. Ya, oke, sekarang kamu satu orang laki-laki kamu. Anta. Pokoknya kalau gini, Ibu. biar nggak usah mikir depannya. Pokoknya kalau untuk orang kedua itu depannya pasti tak. Tak. Semua. Nanti tinggal memikirkan belakangnya saja. Tartakibu. Tartakibu. Kalau kamu perempuan satu, pasti ada yaknya. Tartakibna. Tartakibina. Nah, ada yaknya ya kalau kamu Iya, salah. perempuan. Nah, kalau kalian berdua, pasti ada alif dua itu. Ya, tartakibani. Oke, sama laki perempuan. Terus kalian untuk jamak laki-laki wawu, jamak perempuan nun, kayak gitu. Jadi kalau laki-laki Tartakibuna. Oke, kalau perempuan Tartakibna. Nah, kayak gitu. Pokoknya diingat-ingat ciri-cirinya aja. Kalau dua pasti ada alifnya. Tuh ada alifnya semua. Kalau jamak laki-laki wawu, jamak perempuan pakai alif. Nah. Oke, sekarang kalau aku. Artakibu. Kalau kami? Nartakibu. Sekarang dilamar, cuma 3 aja. Takib. Irtakib. Kamu laki-laki. Kalau kamunya perempuan, irtakibi. Kalian berdua laki-laki perempuan sama. Irtakiba. Kalau kalian jamak laki-laki. Irtakibu. Jamaknya perempuan. Irtakibina. Nah. Ibna. Terus ini agak susah ya. Sudah dicoba ini belum? Menerka-nerka, menebak-nebak, apalah itu. Kira-kira ini ada ma, ada min. Pertama jumlahnya apa dulu? 6, 7. Ismiyah ya, karena nggak ada satupun fi'il itu. Dari depan sampai belakang itu fi'ilnya nggak ada sama sekali. Nah, tinggal coba kita lihat karakternya. Di sini ismiyah pasti, tapi ismiyah bagaimana ya? Nah, gitu ya. Nah, di sini ada ma. Ma-nya itu kira-kira ma-nya ma apa? Apa yang? Ma tidak. Ma tidak. Oh, ma tidak min. Ya, itu ada min kan? Min yang mana yang menunjukkan ma tidak? Min yang mana? Min yang mana yang zaidah? Yang pertama. Yang zaidah itu yang mana? Kan ada 2 min itu kan? Iya. Ada min hisabihim, ada min syai'in. Min yang mana? Min hisabihim. Nggak boleh salah pilih loh ya.
Oh, ma'alaika min Coba hisabihim. kita ingat kembali tentang ciri min zaidah. Zaidah itu apa sih? Zaidah itu apa artinya? Apa? Tambahan. Tambahan. Oke, tambahan saja, jadi nggak perlu diartikan. Min yang tidak perlu diartikan tuh min yang mana? Cirinya min zaidah itu apa? Didahului oleh nafi atau Oke, istifham. nafinya sudah ada kan, yaitu ma. Ya, Ya, Satu lagi, isim kiroh. Hah? ikuti isim nakiro. Nakira itu apa? Enggak ada al. Oh, jangan Bukan langsung nggak ada al. Ya itu salah satu, bukan satu-satunya. itu. Itu salah satu. Jadi gini, gimana ya? Gimana? Ini gini, isim yang ma. Isim kan ada dua ya. Oh, itunya Ya, yang itu ya, yang belakang berarti. Syai'id. Ini isim nakiroh lawannya apa? Lawannya nakiroh itu apa? Eh, isim nakiroh Arifah. Ma'rifah ya. Arifah. Oke, ma'rifat itu tertentu, sudah tertuju kepada satu objek tertentu. Kalau bahasa Inggris itu kan pakai the. ya. Nah, itu definitif, sudah pasti, sudah tertuju kepada satu yang pasti. Kalau nakira itu masih kemana-mana, masih umum, masih belum jelas. Di umum. Sama seperti apa ya? Kalau buku itu a book, sama Ya. the book. Nah, kayak gitu-gitu kan sudah beda. Nah, untuk apa namanya? Jadi isim yang ma'rifah itu, isim yang tertentu itu, ada sudah tertentu dari sananya. Jadi nggak pakai teori. Sudah dari lahir dia itu ma'rifah. Yang pertama apa? Dulu sudah pernah dicatat kan? Udah. Marifah. Ya, Arifah udah. apa aja? Satu, yang pasti sudah dari lahir dia sudah ma'rifah. Jadi nggak mungkin nakiro. Apa? Satu, nama. Nama. Oh, yang Nama, itu. nama itu nama orang, nama kota, nama daerah, nama negara. Itu sudah ma'rifat. Sudah dari lahir, mau ada alnya, mau nggak ada alnya, terserah. Nah, Oke. gitu ya. Tuh, yang kedua apalagi? Isim domir. Isim domir itu Hmm. sudah ma'rifah semua. Jadi isim domir apalagi? Isim isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadihi, dzalika, tilka, ulaika, haulai. Itu semuanya sudah ma'rifah. Hmm. Apalagi isim mausul. Isim mausul yang alladzi, alladzina, ma, sama man. Itu juga sudah ma'rifah. Otomatis ya. Nah, terus begini. Sekarang Oh, misalkan kita contohkan kitabun. Kitabun ya. Kitabun apa artinya? buku. Buku. Nah, buku itu apakah nama? Identitas maksudnya. Khusus. Nama orang, apakah nama daerah? Bukan. 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 Apakah kitabun Ya, itu isim domir? kiroh bukan mausul. Bukan isyarah, bukan mausul ya kan? Berarti Nah, dia nakiro atau ma'rifah? Nakiro. 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 Oke, masih umum kan? Masih Nah, umum. isim nakiro atau yang masih umum itu bisa dibawa menjadi atau bisa dijadikan ma'rifah. Betul. hmm. Ya, kalau isim yang masih nakiro itu bisa dijadikan ma'rifah dengan cara tertentu. Cara Nama yang paling sering adalah ditambahi al. Nah, itu Alkitabu. Alkitabu Pun. itu baru jadi ma'rifah. Kalau dihilangkan alnya kitabun ya jadi Kitabun. nakiro lagi. Jadi Hmm. nakiro lagi. Kalau dikasih Alkitabu ya jadi ma'rifah lagi. Ma'rifah. Lagi masjidun nakiro atau ma'rifah? Masjidun makiroh. Nakiro dijadikan ma'rifah menjadi Al-masjidu. Al-masjidun. oke. Itu cara pertama ya. Cara pertama untuk menjadikan nakiroh menjadi ma'rifah. Oke. Cara kedua adalah dengan dimudofkan kepada isim ma'rifah. Dimudofkan itu apa? Disandarkan. Disandarkan, iya. Nah, disandarkan kepada isim yang ma'rifat. Karena begini,
disandarkan itu tergantung kepada yang disandari. Kalau yang disandari itu nakiro, maka isim yang nyender itu nakiro, ketularan. Hmm. Kalau yang disandari itu marifat, maka ketularan marifatnya gitu. Marifatnya ketularan. Jadi itu menular itu. Jadi isim yang nyandar itu akan tertulari sama yang disandari. Jadi kalau yang disandari itu marifat, maka yang nyandar marifat. Kalau yang disandari itu nakiro, maka yang nyandar pun ikut menjadi nakiro. Nah, sekarang kita lihat pada potongan ayat ini ada dua min di situ. Ya. Yang pertama ada min hisabihim, tapi ada min syai'in. Berarti yang perlu kita lihat apakah setelahnya min itu nakiro atau marifah kan gitu. Oh iya. Sekarang yang pertama Ini hisabi. Hisabi itu nakiro atau marifah? Bisa hisab. bikin. Hisabi aja. Oh bisa. Hisabi itu hubungannya dengan him ngapain? Eh, ada Domir. domir. Hisabi itu ngapain ke him? Jadi apa? Mudof. Mudhof. Dof. Berarti mudhof ke him kan? Iya. Him itu apa? Isim apa? Isim domir. Isim domir. Domir. Isim domir itu marifat atau nakiro? Marifah. Kalau begitu Berarti hisabi itu ketularan menjadi marifah kan? Marifah. Berarti minnya zaidah bukan? bukan. Bukan. Karena bukan Bukan. nakiro. Oh Nah, ya. gitu ya. Gitu. Itu Oh caranya. ya. Oke Jadi Pak. bukan tebak-tebak manggis. Min yang mana ya yang nakiro? Mana ya? Jadi Kayak yang depan, kayak yang belakang. mudof ketularan makrifah ke Iya. Karena mudhafnya ke him, ke ma'rifah. Maka ketularan sehingga hisabi ini ikut ma'rifah. Kalau ma'rifah minnya bukan zaidah. Gitu. harus Nah, sekarang berarti yang di belakang. min yang kedua nih kita buktikan dulu. Syai'in. Syai'in itu bukan nama, bukan domir, bukan isyarah, bukan musuh. Cara betul. Ada alnya nggak? Ada. Nyandar nggak? Mudhaf nggak? Enggak. Ya sudah, berarti syai'in itu ma'rifah atau nakiro. Nah, Nakiro. kalau begitu memenuhi syarat nggak minnya min zaidah? Memenuhi Syarat. syarat. Sudah, berarti itu yang kita jadikan patokan. Oh, jadi jangan nebak-nebak ya. Iya, harus di apa namanya diurut itu. Analisa. Ya, tapi itu awal-awal aja. Ntar kalau sudah keseringan juga langsung otomatis. Nah, sekarang ini kan katanya nggak ada fiil sama sekali ya. Berarti kan dipastikan jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Kita tahu jumlah ismiyah itu terdiri dari Mubtada Dan khobar. dan khobar. Nah, kita ingat nggak mubtada khobar itu kan sejatinya mestinya ya. Duluan mana mubtada sama khobar? duluan mubtada. Ada. Tapi pertanyaannya begini, boleh nggak dibalik? Boleh. Boleh kapan boleh dibalik? Kalau Nah, kalau itu pasti. Kalau apa? Terus kan? Kalau khobarnya, nah gitu ya. Khobar itu boleh di depan kalau khobarnya berupa jar majrur jar majrur. atau dzaraf. Tuh, keterangan tempat atau waktu. Ya. Coba di sini setelahnya ma itu apa? Malaika. Atau Malaika. Atau dzaraf kan? Nah, Iya. sekarang kalau kita lihat dari depan, setelahnya ma itu apa? Alaika. Alaika itu apa? Atas kamu. Gitu. Jar majrur. Jar majrur. Jar majrur itu. Oh iya, jar. Jarnya kan ala tuh harus jar. Ya. K itu kan majrurnya yang dijarkan. Majrur itu artinya yang dijarkan. Jadi sepasang itu jar dan jar itu harus jar itu pasti ada majrur, pasti ada yang dijarkan. Nggak mungkin jar sendiri nggak ada yang dijarkan, nggak mungkin. Itu penyebutannya jar dan majrur. Jar itu harfnya, majrur itu isim yang dijarkan. Oke ya, saya ulang. Mubtada dan khobar semestinya standarnya adalah mubtada duluan, baru diikuti oleh khobar. Ya, entah itu dekat, kadang ada yang jauh, itu nggak masalah.
Nah, terus kalau ada pertanyaan, boleh nggak khobarnya duluan? Jawabannya pasti boleh. Boleh. Terus ditanya lagi, kapan bolehnya? Kapan bisa boleh untuk ke depan itu khobar? Yaitu apabila atau kalau Jar majrur. jar Majrur majrur atau atau rof. dzaraf. Nah, Dzaraf. sekarang kita lihat pada kalimat ini setelahnya mama itu kan harf ya. Berarti kan namanya manafi kan? Tidak kan? Iya. Nah, kalau tidak itu kan berarti harf. Harf itu kan tidak diperhitungkan dalam jumlah. Ya. Dalam makna saja. Cuman kalau dia menjadi patokan jumlah, tidak. Yang jadi Tidak. patokan jumlah itu adalah isim kan gitu. Isim. Nah, ternyata di sini ada isim yaitu K. Tapi K ini didahului oleh harf jar. Ala. Nah, berarti jar majrur. Jar Nah, kalau majrur. jar majrur di depan itu biasanya menjadi apa? Khobar. 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 Khobar yang didahulukan. Bukan. Disebut khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam. Nah, terus sekarang gini, kalau khobarnya sudah ada, berarti yang belum apanya? Mubtada. Mubtadanya. Nah, mubtadanya mana kira-kira? Mubtada itu rofa atau nasab atau jar? Rofa. Rofa. Oke. Cari yang rofa. Kalau nggak ada yang rofa yang nggak kelihatan, secara kasat mata kok nggak kelihatan, cari yang tidak kasat mata. Cari yang apa namanya yang dibalik itu. Gini, tadi kan kita sudah bilang min zaidah ya. Ya. Jadi min zaidah itu sejatinya minnya itu adalah bukan untuk min yang sebenarnya. Dia min zaidah itu hanya fungsinya untuk menekankan. Jadi kalau ada isim sesudahnya min zaidah itu jar, itu karena ya sudah terlanjur ada min saja. Dia terpaksa jar. Sebenarnya isim yang jatuh setelah min zaidah itu punya jabatan. Cuma untuk menampakkan identitas jabatannya itu tidak bisa karena kalah pengaruh sama min. Ya. Jadi kalau ada min zaidah, pokoknya dimanapun kalau kita sudah mengidentifikasi bahwa di situ ada min zaidah, maka sebenarnya isim yang jatuh setelah min zaidah itu adalah pasti punya jabatan. Entah itu mubtada, entah itu fa'il, entah itu maf'ul bih, apa saja pasti. Jadi jarnya itu jar yang semu. Ini jar kan? Jar. Jarnya bukan jar yang sebenarnya. Karena minnya sudah bukan min yang sebenarnya. Bukan min harf jar yang sebenarnya. Dia sudah berlabel zaidah tambahan saja. Eksternal ya. Jadi dia tambahan. Jadi kenapa didatangkan untuk mendatangkan penekanan atau taukid, menguatkan. Jadi min syai'in itu jar yang terpaksa. Jadi karena min zaidah. Jadi kalau ada isim jatuh setelah min zaidah maka jarnya terpaksa. Berarti sebenarnya dia punya identitas yang lain. Nah, tadi ini ada kita sudah identifikasi bahwa jumlahnya ini kita sepakat jumlah ismiyah. Ismiyah. Terus kalau kita urut, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada khobar itu mestinya mubtada duluan, baru khobarnya. Kalau ada pertanyaan, khobarnya boleh nggak didahulukan? Jawabannya boleh. Pertanyaannya lagi, kapan khobar Jar itu bisa majrur. ditaruh di depan? Kalau Jar terdiri majrur. dari jar majrur atau dzaraf. Nah, ternyata di sini sudah ada jar majrur, yaitu apa? Alaika. Berarti alaika itu jadi apa? Khobar. Khobar yang Khobar didahulukan. muqaddam. Berarti yang belum ada apanya? Mubtada. Nah, mubtada itu semestinya harus apa? Rofa. 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 Kita carilah, ternyata nggak ada itu rofa kan gitu kan? Maka cari yang kemungkinan sebenarnya ada rofa yang tapi terpendam. Salah Yaitu satunya yang kena adalah min. yang kena min zaidah tadi. Berarti syai'in itu adalah mubtada. Mubtada. Jadi Iya. harusnya syai'un kalau nggak ada min. Harusnya syai'un. Tapi gara-gara ada min zaidah, ya terpaksalah dia harus jar. Jadi jarnya itu jar Jadi terpaksa. Nah, ma'alaika min hisabihim min syai'. Jadi nanti kalau ngartikannya bisa lompat begini. Dari sini Ke ke sini, belakang. langsung ke sini. Dulu.
Ya, kalau ngartikan bebas ya. Kalau mengartikan bebas, sini, sini, langsung sini. Nah, minnya itu nggak usah diartikan. Yang diartikan yang min yang ini, yang Iya. asli. Ya, Oke. oke. Hisabi itu apa sih artinya? Diartikan dulu coba. Hitungan. Hisabi itu apa? Ya, Di perhitungan atau hisab. Hisab. bisa. Perhitungan amal lah ya. Kemudian alaika apa artinya? Atas Eh, kalian. Atasmu, atasmu atasmu, Atasmu. atas. Kalau ala itu kesannya apa? Ala di atas. atas, di atas itu kalau sesuatu ditaruh di atas itu membebani atau tidak? Iya. Beban. Oke, berarti membebani, tanggung jawab itu membebani nggak? Iya. Tanggung jawab. Oke, Ya. jadi kalau ala itu ini kanya ke Nabi ya, kanya ini ke Nabi Muhammad Rasul. Oh, Jadi tidak Tidak ada ada tanggung beban. jawab atasmu gitu loh. Oke. Oh, tidak ada Tidak beban. ada atasmu itu maksudnya kewajiban atasmu atau tanggung jawab atasmu sesuatu pun, nah gitu ya, pun atau sedikit pun sesuatu pun dari dari. hisab mereka. Oh. Gitu, kan artikannya begitu. Oh. Jadi kalau ngurut dari depan, insya Allah nggak akan paham. Coba dari depan itu, diurut, tidak ada atasmu dari Dari. hisab mereka, dari sesuatu. Apa itu? Itu minnya diartikan semua. Oh, Nggak tahu min zaidah kan? Eh, Nah, jadi diartikan semua bingung, nggak mudeng. Makanya, nah terus tadi juga kita jangan lupa juga min itu, min zaidah ya maksudnya, itu fungsinya apa? Taukid. Oke. Taukid. Taukid oh itu sungguh berarti. sungguh Sungguh. boleh atau dikasih pun gitu boleh. Sungguh atau pun Oh pun. tidak ada Tidak kewajiban atasmu sesuatu pun sedikit pun. Nah, kayak gitu. Ada perhitungan tekanannya. mereka. Oh, kalau enggak Hmm, boleh enggak sungguh tidak ada boleh. kan. Sungguh tidak ada kewajiban atasmu Oh, sesuatu pun dari hisab hisab mereka. mereka. Nah, jadi Nabi itu tidak dibebani hisab umatnya, gitu loh. Nabi kan selalu ini kadang-kadang itu merasa bersalah gitu kalau ada orang yang belum beriman. Kadang sedih, makanya Allah menghibur. Kamu nggak wajib menjamin mereka masuk surga semua. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Setelah yang disampaikan itu dipakai atau enggak itu terserah. Ya, kewajibanmu. Jadi tidak ada tanggung jawab atau tidak ada kewajiban atasmu sesuatu pun atau sedikit pun dari perhitungan amal mereka. Hisab. So, ini kalau sudah tahu min zaidah, kalau sudah tahu khobar muqaddam. Ini kalau nggak dipancing begitu juga nggak tahu apa cara bacanya. Dari mana ujungnya, pangkalnya kan. Harus dipotong-potong begitu. Nanti kasus seperti ini pasti ada ketemu lagi dengan bentuk kalimat yang lain. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan menemukan kasus, maka ketika kata yang berbeda tapi kasusnya mirip-mirip kita bisa selesaikan. Karena kita sudah pernah menyelesaikan kasus yang mirip yang sama. Iya, saya lagi ngumpulin Pak yang mirip-mirip. Jadiin satu, ntar dilihat-lihat Ya, lagi. kayak gitu sama. Jadi makanya tujuannya kalau kita potong-potong ayat ini adalah sampel sebenarnya, sampel model-model Ada Allah, gaya ada bahasa Nur, yang ada digunakan Allah di dalam menyampaikan wahyunya. Jadi ada yang model kayak gini, Muqaddam. ada yang model mubtada yang biasa, ada yang dikasih inna, ada yang dikasih kana dan lain-lain. Itu kita kita jelajah semua dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, sekarang kita urai ya. Satu, ada 9 nomor di sini. Padahal Ya, kalau dihitung itu ada berapa? 8. Ada 8. Nah, 8 kurang 1 kan, berarti ada yang numpuk 1. Iya. Kira-kira apa yang numpuk itu apa? Malaika. Betul, alaika. Sudah ketebak kan? Karena ada Ya. jar majrur itu, khobar muqaddam. Baik. Itu sudah langkah maju tuh, sudah bisa nebak alaika. Itu sudah Alhamdulillah. Nah, oke. Kadang 9 mana yang nggak tahu. Nomor 1. Nah, Nah, 2. Malam. ah, Malam.
3. Ka. Ka. Nah, langsung 4. Langsung aja di sini. Malaika. Malaika. Nah, terus 5. Min. 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 6. Hisab. Bisa. Bisa Hisab. tadi. Nomor 7. Im. Min. Terus 8. 8 Min. min. 9. Kai. Sain. Tuh, pas kan? Pas. Oke, sekarang diurai. Emanya apa ini? Afnaf. Maknanya hak Afnafi. Mabni atau nafi. mu'rab? Ni Mabni. sukun. Sukun, ya kan? Karena alifnya kan? Mm-mm. Kemudian yang nomor 2, ala. Apa ala itu? Afjar. Arjar. Jar. Mabni atau mu'rab? Mabni Mabni. fathah. Mabni Mabni apa? fathah. Mabni sukun. Sukun ya. Kan iya-nya. Oh iya. Alai ya. Sukun. Mabni Alai. sukun. Terus nomor 3. Ka. Kan? Isim. Isim domir. Domir. Domir baris Baris mutasil. mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni Mabni fathah. apa? Apa? Mahal apa? Mahal jar. Kenapa? Dijarkan oleh Allah. Allah. Nah, tidak ala ini kosong karena mabni ya. Nomor 4. Ka. Empat. Tadi. Khobar. Alaika. Alaika itu apa? Istilahnya apa? Jar Alaika majrur itu. Ya, Khobar. majrur itu diistilahkan dengan syibul Sibun jumlah. jumlah. Sifu jumlah. Oh iya. Jumlah. Alaika ini kosong. Kemudian mahal Mahal. Rofa. sebagai Karena Sebagai dia sebagai tadi kobar. khobar Muqaddam. muqaddam. Ya, yang didahulukan. Nomor 5. Min. min Min harf. harf. Harf jar. Apa? Jar. Jar. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni sukun. Sukun. Oke. Kemudian hisabi. Tapi Isim. isim. Ya, isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Jar. Jar. Kenapa hisabi jar? Dijarkan oleh min. Min. Oke, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Nomor 7. Him. Im. Isim domir. Baris. Domir baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Him. Mu'rab. Him kok mu'rab? Mabni. Oh, mabni. Him mabni apa? Mabni Mabni sukun. sukun. Punya mahal nggak? Mahal. Jar. Mahal Mahal. jar. Kenapa mahal jar? Dijarkan. Dijarkan oleh min. Enggak, bukan. Bukan mudhof ilaih. Udah vilai, kok dijarkan. Mungkin nggak bisa lompat. Iya, iya. Ya, benar-benar. Iya. Oke, sekarang nomor 8. Min. 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 Apa ini? Harf zaidah. Harf zaidah. Jar zaidah. Mabni atau mu'rab? Mabni Mabni. sukun. Mabni sukun. Sama ya. Sukun. Terus syai'in. Syai. Isim. Isim. Isim Isim mufrad. mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. 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 Nah, sekarang i'rabnya apa? Rafa, nasab, jar. Posisinya rofa. Enggak, tadi itu apa? Jar. Rofa. 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 Yang kelihatan dulu. Yang kelihatan Oh, apa? Oh, jar. yang kelihatan sih itu I. Jar. Jar. Jar, tapi posisinya Rofa. Posisinya rofa. disebut dua-duanya tuh. Oh, di situ Jar. dulu. Jar. Jar, tapi Jar posisinya karena dijarkan oleh min. Dijarkan oleh min. posisi Posisi rofanya rofa karena karena dia menjadi Dijarkan oleh min. mubtada Mutada. Sebagai mutada. yang mu'akhkhar. diakhirkan. Ini sebagai pada Hmm. oh gitu. Jadi jarnya karena dijarkan min, posisi rofanya karena mubtada mu'akhkhar. Mubtada yang di belakang, Diakhirkan. yang diakhirkan. Ya. Terus tanda i'rabnya yang Kasroh. kasroh karena yang zahir kelihatan. Bisa kan? Gampang kan? Itulah. Oke, berikutnya sekarang yang kaidah-kaidah ini. Kaidah ini. Ini 5 kaidah dulu kan? Ya, 5. Mau nambah kaidah nggak? Nggak. Belum. Langsung cepet lagi bilang enggak. Udah angkat dulu, angkat tangan. Jangan dulu. Ini. Oke. Sekarang ini ada asal kata dasarnya qaf wawu mim. Wazan atau polanya afala. Nanti jadi akhirnya aqoma.
Nah, sekarang ini asalnya apa dulu? Asal bunyinya. Kalau ini huruf-huruf ini mengikuti wazan af'ala. Bunyi aslinya adalah Berarti aquama. Aqwama. aquama. Jadi nanti aquama untuk berubah menjadi aquama itu nanti butuh proses kan. Tapi sebelumnya kita identifikasi dulu binanya apa. Wau, wau, Oh, di tengah. ajwa, ajwa, wau, Bab. wawi, M-A-N, wa, M-A-N. aju, Nah, ajwaf, ajwa, wawi. wawi. Sigoh itu bentuk. Bentuknya Sigwahnya ini fi'il atau isim? fiil Seperti ini fi'il atau isim? madi. Fi'il madhi. Nah, ini fi'il madhi kan? Ya, Ya af'al. sudah. Sekarang aqwama ini kita lihat apa? Huruf yang sakit. Huruf yang Ya. sakit apa di situ? Wow. Yang Wawunya hidup atau mati? Wawunya hidup, hidup atau mati? Hidup. harokatnya Hidup. Hidup. Sebelumnya mati, ya kan? ya, Mati. Terus diapakan nih kalau ada kasus dilukir, Ditukar. harokatnya dilukir. ditukar? Oke, harokat wawu dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Jadi bunyinya apa? Jadinya bunyinya Bunyi. akauma. Qauma. Aqauma. Ini kaidah berapa? Itu kaidah 2. Dua. Oke. Aqauma. Terus ada aqauma. Ada kasus apa di situ yang harus diselesaikan? Itu apa namanya? Huruf itu karena ada Wau. wawunya jadi Huruf yang sakit itu kan sejatinya cuma dua kan? Wawu atau ya kan? ya. Kalau wawu atau ya itu bila jatuh setelah fathah wajib diganti alif kan gitu. Ya. Wawu atau ya bila jatuh setelah fathah wajib diganti alif dengan syarat wawu atau ya-nya itu harus hidup. Ya. Kalau kalau kita pakai kaidah 1 harus hidup. Berarti kalau mati bisa nggak diganti? Kalau pakai kaidah 1. Bisa karena originalnya dia hidup. Tapi nggak boleh pakai kaidah 1. Jadi kalau masih Kecuali Exception. ya 12 ya. pakai 12. 12. 12. Jadi kalau sebenarnya kalau mati itu jatuh setelah fathah nggak bisa diganti alif. Ya. Nah, tapi ada pengecualiannya kecuali bila matinya tidak asli tapi hasil Ya, pertukaran lukiran tadi itu originalnya hidup dia tuh. originnya hidup. Maka gimana? Jadi Diganti alif nggak? ganti alif. Diganti alif. Bisa diganti alif karena jatuh originalnya setelah hidup. fathah Ya. dan matinya wawu tidak asli. Ya. Jadinya apa? Dari aqauma menjadi Aqoma. Di aqoma. nah, Ganti kaidah berapa alif. ini? 12. 12. Nah, kaidahnya 12. Jangan pakai Oh, kaidah udah sama. 1. Udah sama. Jadi udah sama? Dah. Nah, Udah. sudah Udah sama, selesai. udah benar. Itu. Jadi mencari ininya permasalahannya kenapa bisa berubah. Jadi ini masih mending ini apa namanya hasil akhirnya dikasih tahu. Iya. Nanti Hasil tahu ya. kalau sudah mahir itu hasil akhirnya nyari sendiri. Sampai di Belum. mana Masih lihat hasilnya? contekan. Masih lihat contek. Iya. Tekan aja di Kadang-kadang yang ini ada overdosis, artinya cumannya 2 kali proses selesai itu prosesnya sampai habis itu sampai 3, 4. Ketemu-temu. Bukan kebanyakan Kebanyakan. proses. Padahal cuma butuhnya 1 langkah aja, 2, 3 langkah malah. Akhirnya bubar semua itu kalimat tuh, acak adul. Oke, karena nggak dikasih apa namanya titik akhirnya. Oke. Sekarang yang kedua. Ada wazan bunyi pola yuf'ilu dengan modal huruf qaf wawu mim. Bunyi aslinya menjadi Yukawimu. yukwimu. yukwimu. Tapi nanti harus menjadi yukimu nih. Gimana caranya dan gimana ceritanya dan kaidah berapa saja yang mendukung. Kita coba dulu ke bina. Binanya sama ya kayak tadi di atas. Iya. Wawi. Cuman bentuknya apa ini? Ini fiil Mudhari. mudhari. Kalau tadi fi'il madhi sekarang fi'il mudhari. Oke, sekarang ada huruf yang sakit, wawu, kasroh, hidup. Sebelumnya ada qaf mati, harus diapakan? Ditukar. Menjadi apa? Harokatnya. Menjadi apa? Kalau dulu kan bunyinya menjadi
Yukiumu. Yukiumu. Oke, yukiumu. Nah, Yukiumu. menukar ini berdasarkan kaidah Dua. nah, terus yukiumu ada kendala nggak di situ? Ada susah Apa bacanya. itu? Bisa baca Setelah itu apa itu? mati. Kalau setelah kasroh, maka diganti dengan ya. Ya. Kalau ada wawu jatuh setelah kasroh, maka Ganti. Wawunya wawunya diganti dengan ya. diganti Ya. dengan ya. Ya mati. Menjadi apa? Yukimu. Yukimu. Udah sama belum? Sama. Udah. Ya. Udah sama. Kayak ada berapa ini? Ada 9. 8. Oh, Pan. 8. Kalau 9 tuh hilang. Oh, Kalau 9 tuh tuh yang double dibuang. ya. Yang Iya. satu di remove. Oh iya iya. Iya. Yang 9 tuh harus dibuang. Kalau 8 tuh hanya mengganti. Iya. Ya kan? Nah, gampang Iya. kayak gitu aja. Pokoknya masih berkutat di 1, 2, 8, 9, 12. Nah, Ya, 2 kali lagi lah ya. masih di Masih, ya. situ. Oke. 2 kali lagi Paling biar mantap. tapi ini nih, pokoknya nanti barangkali sebagai persiapan ya berarti ini kaidah-kaidah di tengah-tengahnya itu di dari 1 sampai 12 di tengah-tengahnya yang bolong-bolong itu mulai 3, 5, 6 gitu ya. 3, Oke, 5, dikasih aja PR-nya. Mau disuruh baca yang mana, Pak? 3, 5, 6 aja dulu mungkin ya. Berapa, Pak? 3, 3, 5, 6. 6. Oke, kita baca dulu ya. Ya, 4 itu jarang. Yang sering-sering aja. PR 356. Kita Nah, 17 Agustusan nggak, Cera? Aku Oh, 17 Agustus ya minggu depan ya, Senin ya? nggak sih. Oh, Aku pergi Mbak, jadi 17 Agustus tempat lain, jadi minggu depan nggak 17 bisa. kan hari Sabtu. Iya, hari Sabtu cuman lagi pergi. Oh, baik. oh, Gitu. bagus. Ya, nanti Jadi, kita lihat yang lain gimana. Merayakan di IKN, Norma. ada teman mau ke negara lain, Negara lain. merayakan di negara lain. Oke. Sekarang ayat ke-97. Ada satu kotak di situ busyra. Busyra itu kabar gembira. Busyra itu adalah kabar gembira. Oh. Sama dengan itu ya, yang apa? Lil Yusro yang memudahkan apa? Bukan, yusra Lain. kemudahan. Oh, Yusra kemudahan, busyra kabar gembira. Kan ada dari Bashir. Bashir. Bashira wa nadhira. Kalau Bashir itu pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira. Itu rasulnya. Tapi kalau kabar gembiranya busyra. Busyra. Oke. Wah, cuma satu ya ini. Ya, apa kabar gembira? Apa yang jadi kabar gembira? Risalah. Al-Quran kan? Ya, Al-Quran. Kabar gembira bagi siapa? Bagi Bagi umat. orang Muslim. Ini. Ada lil mu'minin apa? Bagi siapa? Orang yang beriman. Beriman. Yang dimaksud orang beriman siapa? Kalau konteks di zaman ketika ayat ini turun. Mestinya. Bani Israel. Bukan. Ya, jadi turunnya Al-Quran itu sebenarnya adalah kabar gembira buat orang-orang yang beriman kepada Taurat maupun Injil. Oh. Oke. Karena mereka menanti-nantikan Al-Quran ini ribuan tahun gitu. Lah kok malah sudah datang diingkari, itu kan ironi gitu. Gara-gara yang bawa kabar gembira bukan Bani Israel, tapi orang Arab. Nah, mestinya Al-Quran itu adalah kabar gembira bagi ya kalau ketika Al-Quran itu orang Arab sendiri banyak belum beriman, orang musyrik penyembah berhala, tapi yang sudah beriman kepada kitab terdahulu kan orang Yahudi atau Nasrani. Nah, mestinya kedatangan Al-Quran itu
sebagai kabar gembira buat mereka. Karena mereka sudah menanti-nanti. Menanti-nantikan Al-Quran ini sudah ribuan tahun, terutama yang beriman kepada Taurat, kaumnya Nabi Musa. Itu kurang lebih 2.500-an ya, 2.000 ke atas. 2.000-an tahun lebih mereka menanti kedatangan Al-Quran, karena mereka sejak zaman Nabi Musa itu sudah mempertanyakan kepada Nabi Musa. Karena mereka merasa berat melaksanakan syariatnya Taurat. Dikit-dikit itu syariatnya lumayan berat. Mencuri potong tangan, baju najis digunting, dan lain-lain. Nah, mereka berkeberatan, kemudian mengajukan keberatan itu kepada Nabi Musa. Sampai kapan seperti ini? Ya tunggu saja sampai nanti akan dirubah. Dan kapan merubahnya? Nabi Musa saya nggak tahu. Karena nanti bukan tugas saya, tapi tugasnya Nabi akhir zaman. Nah, Nabi akhir zaman itu akhirnya dinanti-nanti. Kapan datangnya, kapan datangnya. Nah, begitu datang, malah tidak dipercaya. Baik. Jadi busyro, kabar gembira. Coba kita artikan. Qul man kana aduwwan li Jibril. Masih ingat artinya aduan? Aduan apa artinya? Aduan sama. Aduwwum mubin. Aduan apa? Doa. Dari doa ya. Kan. Aduan itu musuh. Oh, musuh. Oke. Aduan itu musuh. Ya, saya lompat-lompat ya. Meskipun nggak di kotak, khawatirnya lupa. Kalau kolbi, Hati. hati. Terus nazzala apa? Nazzala. Dari anzala, turun. Menurun. Telah menurunkan. Telah menurunkan. Nazzala telah menurunkan. Kalau idni, ini sudah diserap ke bahasa Indonesia. Idni, ya izin. Dengan izin. Ya, izin itu izin ya. Kalau bahasa Indonesia izin pakai Z. Izin. Ya, izin. Kalau baina, Baina. Benar. baina apa baina? Baina bayi. Di sisi bukan sebagai. Baina di antara. Di antara. Oh. Itu mana aslinya. Kalau yadaihi masih ingat? Yadun apa yadun artinya? Yadun. Yadun. Yadun artinya tangan. Oh ya, tangan. Ya benar, tangan. Kalau yadaini apa yadaini? Tunjuk. Kedua tangan. Kedua tangan. Kan dua. Ya. Ya. Nah, kemudian ni-nya dibuang karena dimudofkan ke hi. Menjadi yadaihi. iya. Apa artinya? Kalau Kedua yadaihi. tangannya. Nah, kalau dirangkai baina yadaihi artinya? Di antara kedua tangannya berdoa gitu. Kan. Di antara kedua tangannya itu adalah bahasa lain dari di hadapannya. Di hadapannya. Nah, jadi ngartikannya harus ya kalau kedua tangan di mana tempatnya? Di depan apa di belakang? Oh, baina yadaihi. Oke. Di depan lah. Kalau di belakang gimana? Enak. Di hadapannya. Kalau yoga di belakang. Oh iya. Oh beda itu. Itu kan nggak normal itu. Iya. Di Butuh. hadapannya. Ya, jadi di hadapannya atau di depannya boleh. Baik. Sekarang gini. Langsung diartikan dulu. Kul. Katakanlah. Ya. Man. Man Siapa? Siapa? Barang siapa? Barang Atau siapa? Karena Yang dia adalah aduan. Musuh. Li Jibril. Bagi Jibril. Bagi Jibril. Fa innahu. Maka sesungguhnya dia nazzalahu. Dia telah menurunkannya. Dia Jibril telah menurunkannya Al-Quran. Ya. Dia Jibril telah menurunkannya Al-Quran. Ala qalbika. Atas hatimu Nabi Muhammad. Biiznillahi. dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah.
Jadi malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad atas Dan kehendak itu siapa? Atas kehendak Allah. Allah. Atas kehendak Allah, bukan kehendak Jibril sendiri. Mm-mm. Jadi karena gini loh, karena orang Bani Israel itu kalau diadakan jajak pendapat, malaikat siapa yang paling mendapatkan like terbanyak dan Ya, mendapatkan dislike terbanyak? Apa Jibril. namanya? Yang mendapatkan tidak suka yang terbanyak siapa? Yang paling mendapatkan suka yang terbanyak. Oh, Jibril kali. Nah, jadi kalau diadakan polling gitu ya, Heeh. siapa yang malaikat paling disuka? Jawabannya Mikail. Oh, Mikail. Terus Oh, siapa malaikat yang paling tidak disuka? Jibril. Jibril. Jadi pertama itu mereka menuduh Jibril itu memihak kepada bangsa Arab. Itu wahyu terakhir itu yang mestinya turun kepada Bani Israel dibawa ke orang Arab, yaitu Nabi Hmm. Muhammad. Kalau Makanya dia suka mereka Mikail, kenapa, Pak? kan bagi-bagi rezeki. Oh, Nah, ya lah, siapa yang nggak suka gitu kan? Ya, mereka itu negara favoritnya yang bagi-bagi. Mikail. Iya. Nah, makanya nama Oh. mereka banyak namanya Michael. Michael. Hmm. Nama Gabriel tuh jarang. Mm-mm. Hmm. Orang Gabriel tuh orangnya suka patriotisme aja. Mm-mm. Karena Jibril itu, jadi gini, itu yang pertama. Kenapa mereka nggak suka sama Jibril? Kurang ya, kurang suka. Kurang disenangi. Yang kedua, Jibril itu kalau datang pasti nyuruh perang. Gitu kan. Hmm. Pokoknya ngasih peraturan yang susah-susah. Mm-mm. Nah, itu kesannya itu kayak gitu. Jadi Jibril Bikin itu susah aja iya. gitu. Jadi Jibril itu Susah. kesannya antagonis. Jadi Jibril itu kesannya adalah malaikat yang antagonis. Jibril datang kepada Musa, nyuruh kita perang. Tapi kalau Mikael tuh bakal enak tuh. Kalau makanya mereka sukanya Mikael. Nanti akan disebutkan Mikael itu di ayat berikutnya sih sebenarnya. Jadi kenapa ayat berikutnya yang menyebutkan dua malaikat, Jibril dan Mikael? Karena Jibril itu mewakili yang tidak disukai, sedangkan Mikael itu ya. Nah itu. Jadi makanya di sini dipertegas, nggak usah di istilahnya gini. Allah itu bilang ke Nabi Muhammad, kamu nggak usah gubris mereka. Karena Jibril itu menurunkan Al-Quran kepadamu itu biiznillah. Dengan izin Allah, bukan kemauan Jibril sendiri. Nah, itu klaim-klaim apa namanya bahwa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah bilang, wah itu karena Jibril memihak ke kamu, itu salah, salah. Salah sasaran, salah alamat. Enggak, itu biiznillah. Dengan izin Allah. Nah, kita teruskan. Musaddiqan. Apa artinya musaddiqan? Oh, Musaddiqan itu Sodik. artinya Sodik itu yang, benar. ya Benar. berarti yang Membenarkan. membenarkan. Ya. Jadi Al-Quran itu posisinya, fungsinya adalah membenarkan. Membenarkan terhadap apa? Lima, Bagi ma, ya, ma, apa yang di Sayang. baina hadapannya. yadaihi. Nah, jadi fungsi Al-Quran itu, posisi Al-Quran itu adalah musaddiqal lima baina yadaihi. Membenarkan terhadap apa yang ada di depannya. Yang di depan Al-Quran itu apa? Yang sudah ada di depan Al-Quran itu apa? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran itu fungsinya adalah membenarkan. Tidak melawan, tidak menyalahi, tapi membenarkan, mempertegas. Musaddiqan lima baina yadayhi. Selain musaddiqan, membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya, yaitu Taurat dan Injil, juga wahudan. Dan Memberi dia petunjuk. Sebagai, menunjukkan sebagai petunjuk. Sebagai sebagai petunjuk. petunjuk. Wa busyra, Berita Eh, gembira. Berita sebagai gembira. gembira, lil bagi mu'minin, orang yang beriman. bagi orang-orang yang sudah yang beriman kepada Taurat maupun Injil. Injil harusnya Injil bahagia. harusnya bahagia sesuai dengan janji Allah terdahulu. Apa malah di apa namanya diingkari hanya gara-gara yang bawa itu bukan Bani Israel. Tuh. Itu jadi aduan ya. Kenapa kok di sini muncul aduan? Makanya Allah mengancam. Kul katakan Muhammad, gitu kan?
Katakan itu maksudnya Nabi Muhammad disuruh sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mangkana aduwwan li Jibril. Siapa saja yang memusuhi Jibril. Padahal dia, Jibril itu menurunkan Al-Quran itu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya, ada di sebelumnya, yaitu Taurat maupun Injil. Wa hudan, sebagai petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada sebelum Al-Quran, Taurat maupun Injil. Nah, itu ancaman ya dari Allah. Siapa yang mengusir Jibril itu berarti nanti jawabannya di ayat berikutnya sih ya. Maka sesungguhnya nanti, atau dibaca sekalian, ini pendek. Ini kebetulan nggak ada kotaknya, biar lengkap. Nah, coba ini. Diulangi lagi. Mangkana aduan. Apa artinya? Mangkana aduan. Mengkana adua, barang siapa Dia yang memusuhi. lillahi. Ya, menjadi musuh atau memusuhi. Musuh Lillahi bagi Allah Allah wa malaikatihi dan malaikatnya wa dan rusulihi. rasulnya Dan dan rasul-rasulnya. rasulnya Ini jamak semua ya. iya, Malaikat-malaikatnya wa rusulihi. dan 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 rasul-rasulnya rasul-rasulnya wa Jibrila dan dan Jibril wa Jibril Mikala. dan dan Mikael. Mikail. Nah, coba di sini ada penyebutan yang ini. Jadi malaikat Jibril itu malaikat bukan? Malaikat. Mikael Kok malaikat di bukan? Malaikat juga. malaikat? Malaikat juga. Kenapa disebut khusus? Ya, karena tadi. Karena tadi, Karena motif tadi like and dislike tadi. yang satu favorit, yang satu tidak favorit. Nah, jadi itu karena faktor suka tidak suka. Makanya disebut khusus. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikat-malaikatnya, musuh rasul-rasulnya, bahkan secara khusus memusuhi Jibril atau Mikail. Nah, fa innallaha Maka sesungguhnya Allah aduun, memusuhi menjadi musuh lil menjadi kafirin. Orang-orang musuh kafir. bagi orang-orang kafir. Oke. Nah, berarti yang memusuhi salah satu dari yang disebut itu kafir. Kalau kafir berarti menjadi musuh Allah. Kan Pak gitu. Ustadz, Ya. kan Mikail kan disenangin mostly karena memberi rezeki. Tapi kan Ya. nggak dimusuhin harusnya. Ya, maksudnya di sini Tapi disebut siapa yang memusuhi salah satu dari mereka berdua. Kan berarti yang dimusuhi kan Oh, Jibrilnya. iya, Jibrilnya berarti yang dimusuhi ya. Jadi Oke. nggak boleh satu dimusuhi, satu tidak, satu Senang, disenangi, satu dimusuhi kan nggak boleh. nggak boleh, ya. Aduh itu musuh ya. Ya, jadi kalau disebut Mikael itu biar tidak ada emang siapa yang tidak dimusuhi kan gitu. Iya. Kok Jibril yang dimusuhi, dia dimusuhi siapa? Nah, dimunculkanlah di situ nama Mikael di ayat yang berikutnya. Oke. Makanya kalau ini apa namanya, pernah nonton film Hollywood itu The Legion itu, Legion apa? Legion apa sih bacanya itu? Yang mana, Pak? Itu nggak tahu orang Hollywood yang bikin itu. Ini gambaran Mikael sama Jibril itu turun ke bumi, perang di bumi. Ini saya nggak sengaja putar-putar itu lagi di televisi itu ada film. Ini apa ini? Kok ada Michael sama Gabriel itu perang? Jadi kadang-kadang keluar sayap. Oh, itu malaikat perang di itu. Jadi Mikael sama apa namanya? Jibril itu musuhan. Dan di situ diceritakan bahwa Jibril itu mendapat tugas dari Tuhan, nah, dari Allah, orang Barat yang bikin, untuk membunuh bayi yang ada di dalam kandungan, karena nanti akan jadi penjahat. Gitu. Oh iya. Nah, itu kan. Banyak. Lupa filmnya judulnya apa tuh? Terus dihalang-halangi sama Mikael. Nah itu ada ceritanya seperti itu. Waduh, ini berani-berani namanya orang Barat ya. Iya. Menggambarkan malaikat dengan sosok manusia. Itu
Ya, tulisannya itu TQ. Legend ya, legend. The Legend, iya, The legend ya. The Legend, iya. Nah itu itu Jibril Mikail itu gambaran ayat. Oh, ayat ini ada filmnya itu, makanya mereka lebih suka ke Mikail tuh. Karena Mikail tuh kayak humanis kayak gitu. Berarti mereka baca ya Pak Ustadz ya? Loh, memang begitu, itu Baca mewakili Al-Quran. dan baca. Memang itu sifat watak mereka begitu. Mata Al-Quran ini turun menanggapi reaksi apa namanya, menanggapi Itu tadi kok nggak pencet apa ya? istilahnya itu. Bagaimana mereka menanggapi dua malaikat itu gitu. Jadi Al-Quran ini respon sebenarnya. Ya. Memang begitulah sifat atau tanggapan mereka terhadap dua malaikat. Sampai diwujudkan dalam bentuk film seperti itu. Oh, jadi begitu lihat itu, wah, jadi punya gambaran ini ayat 97-98 Al-Baqarah. Gara-gara film The Legend itu. Baik. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma irhamna Bil bil-Qur'an Quran. waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma Allahumma kirna jannah minhuma nasina wa'allimna minhuma minhuma jahilna warzuqna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu Al-Lana ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa Asyhadu bihamdika an la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.